anak-anak sekalian. Pada pelajaran Al-Quran Hadis kita pada hari ini, kita masuk pada tema yang pertama, yaitu dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik akan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Hadis, membedakan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis, memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Masuk pada materi yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab dengan arti bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah, baik paham maupun tidak paham. Sedangkan apa itu hadis? Hadis menurut bahasa Arab, jadi hadis itu merupakan bahasa Arab yang artinya baru, atau bisa diartikan sebagai cerita, atau bisa juga diartikan sebagai riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah hadis ini ada beberapa versi dari kalangan ulama. Menurut ulama ahli hadis, hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Sementara menurut ulama ahli usul, hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapan. Jadi ada perkataan Nabi, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang di dalam hadis itu ada bagian-bagiannya, ada bagian-bagian dari hadis. Yang pertama kita sebut dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Nah, yang kedua kita sebut matan atau matan hadis. Apa itu matan hadis? Matan hadis adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Nah, isi dari hadis tersebut itu dinamakan dengan matan, isinya. Sedangkan yang ketiga kita sebut dengan rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya di dalam satu kitab. Ini di sini sudah Bapak beri contoh hadis. Ini Bapak bacakan. Ini kalau kamu lihat ini ada yang bercetak hijau, ada yang hitam. Nah, yang hijau yang atas, nah ini yang dinamakan dengan sanad. Nah, ini Haddasana Ubaidillah bin Musa qala akhbarona Khandolah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan sanad. Jadi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Khandolah dan lain sebagainya sampai kepada Rasulullah. Ini dinamakan dengan sanad. Sedangkan yang hitam ini bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajju wa shaum Ramadan. Isi dari hadis, pesan dari hadis ini dinamakan dengan matan. Sedangkan yang terakhir rawahu Bukhari, si Imam Bukhari, ini kita sebut dengan rawi. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang begini, hadis ini mempunyai fungsi terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam,
Sedangkan al-hadis ini sebagai sumber kedua hukum Islam. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Jadi hadis ini menjelaskan ayat-ayat yang masih umum dan samar sesuai dengan yang dikehendaki di dalam Al-Quran. Jadi hadis inilah yang memperincinya. Seperti kalau kita lihat pada Al-Quran, ayat yang menerangkan tentang sholat contohnya, itu masih bersifat sangat umum. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Akan tetapi tidak sama sekali tidak dijelaskan tentang bagaimana caranya sholat, apa jenisnya sholat, ini tidak dijelaskan. Hadis yang menjelaskan tersebut, seperti sabda Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, jadi caranya sholat itu dijelaskan lewat hadis. Yang kedua, mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis ini juga memperkuat dan menegaskan pernyataan yang terdapat di dalam Al-Quran. Gitu. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum disebut di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa hukum fikih syariah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, ini terkadang dijelaskan di dalam Al-Hadis. Ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sekarang apa sih fungsi Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita? Nah, di dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali fungsinya Al-Quran dan hadis, karena sebagai Allah sudah menurunkan Al-Quran hadis ini sebagai tuntunan umat manusia. Yang pertama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi meyakini Al-Quran dan hadis bukan sekedar dalam ucapan, tetapi juga harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Sebab rumah tangga muslim merupakan rumah tangga yang dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Al-Quran memberikan petunjuk dan aturan-aturan dalam bermuamalah. Nah, ini seperti contoh perintah untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan, berbuat baik terhadap sesama. Ini sudah diatur di dalam Al-Quran, sudah ada tuntunannya. Yang selanjutnya, Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Begitu juga di dalam bernegara, dalam berbangsa, ini agar tercipta kerukunan sehingga kehidupan menjadi aman dan tentram, terhindar dari perselisihan meskipun di tengah-tengah banyak perbedaan. Terus yang selanjutnya, ini sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Oke, ini saya yakin anak-anak juga sudah paham. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sekarang ini sebagai tugas kita, bagaimana caranya. Yaitu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, kita menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, juga sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Oke, saya rasa sekian penjelasan atau pengantar dari Bapak. Banyak kurang banyak salahnya mohon maaf, dan sebesar-besarnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.